Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga dalam Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang pasti pernah mengalami pengalaman buruk, pengalaman pahit, pengalaman tidak manis dalam kehidupannya. Ada orang yang bisa melewatinya dengan mulus, ada yang akhirnya malah terpuruk gitu ya, jatuh semakin dalam dan akhirnya membuat kondisi kehidupannya menjadi lebih tidak stabil, menjadi lebih buruk dan lain sebagainya. Nah penting bagi kita untuk mengatasi gimana sih rasanya stres yang terjadi pasca trauma yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan topik yang akan kita bahas hari ini yaitu atasi gangguan stres pasca trauma. Nah, kalau kita ngomongin tentang stres, memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merilis the stress gitu ya. Rilis the stressnya itu gimana gitu. Salah satunya adalah dengan sound healing. Nah, mungkin bagi Anda belum begitu familiar dengan sound healing. Nah, kita akan membahas manfaat sound healing ini untuk kesehatan jiwa dan juga raga. Kita bahas yang pertama. Kurangi stres. Banyak dari kita yang akhirnya merasa dengan berbagai macam stresor gitu ya. Entah itu pengalaman buruk yang terjadi mungkin selama pandemi ini. Mungkin dari sisi finansial iya, dari rumah tangga bagaimana kemudian tingkat perceraian juga lumayan tinggi selama masa pandemi ini. Karena lagi-lagi mungkin dipicu dari masalah finansial juga seperti itu ya. Masalah kesehatan, masalah sosial. Akhirnya stresnya menumpuk terus. Nah salah satu hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan sound healing. Nah nanti kita akan membahas apa itu sound healing yang katanya bisa mengurangi tingkat stres Anda gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Tingkatkan kebugaran. Nah, ketika kita melakukan sound healing gitu ya, ini kan kalau pertama tadi sudah mengurangi stres. So, otomatis ketika stres kita berkurang, otomatis tingkat kebugaran kita juga akan menambah gitu ya. Karena mungkin dengan alunan-alunan nada gitu dari sound healing ini sendiri bisa membuat kita rilis the stress dan akhirnya dampak dari stres yang sudah menghilang adalah meningkatkan kebugaran. Karena kadang-kadang kalau kita stres kita nggak bisa bugar gitu ya karena kita hanya terpaku pada masalah yang terjadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Tingkatkan kualitas tidur. Nah, seringkali ketika kita tidur gitu ya, kita sering dengerin lagu-lagu yang menenangkan. Kita sering mendengarkan musik-musik atau lantunan musik yang cooling down sehingga bisa membuat kita lebih rileks dan kita bisa tidur dengan kualitas yang jauh lebih baik. Karena terkadang kita tidak hanya ngomongin masalah kuantitas berapa lama kita tidur, tapi kita juga harus ngomongin tentang kualitas tidur kita. Nah, sound healing ini katanya bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Mempertajam ingatan. Nah ini yang sering juga kita bilangin gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang bagaimana otak kita bekerja, bagaimana kemudian otak kita bisa menyerap hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, audio, visual, semuanya tertangkap dengan baik. Ini ketika saraf sensorik dalam otak kita ini bekerja dengan baik. Nah kalau nggak bisa bekerja dengan baik berarti ada masalah. Nah salah satu masalahnya bisa diatasi dengan sound healing ini. Oke, kita lanjut poin yang terakhir, yang kelima. Tingkatkan percaya diri. Kalau Anda sudah tidak stres, kalau Anda sudah bugar, kalau kualitas tidur Anda sudah baik dan ingatan Anda sudah baik juga, tajam banget gitu ya, pasti otomatis Anda akan jauh lebih percaya diri. Nah, biar bisa percaya diri dan mendapatkan 4 poin yang tadi, ini juga bisa dilakukan dengan sound healing. Masih belum familiar, nanti akan kita bahas apa itu sound healing. Nah, itu dia tadi 5 manfaat sound healing untuk kesehatan jiwa dan raga dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat sound healing gitu ya untuk kesehatan jiwa dan juga raga. Nah, gimana caranya kok sound healing ini bisa menyehatkan jiwa dan raga? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Yvonne, guru yoga dan singing bowl. Oke, selamat pagi Mbak Yvonne, apa kabar? Pagi Mas Mat. Oke, Mbak Yvonne kita ketemu lagi. Pokoknya kalau ngomongin tentang ngobrol bareng sama Mbak Yvonne ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang cooling down, yang menenangkan, mendamaikan hati gitu ya Mbak Yvonne ya. Nah hari ini ada hal yang baru lagi nih, kayaknya mungkin pemirsa juga belum dengar atau belum familiar banget dan aku pun sebenarnya juga belum tahu banget nih. Mungkin bisa dikasih tahu sebelum kita ngebahas apa manfaat sound healing untuk kesehatan jiwa dan raga. Ini seperti apa ini Mbak Yvonne? Iya, kali ini aku mau ngobrol tentang singing bowl, sound healing. Seperti Mas Mat lihat di belakang aku banyak bol-bol seperti ini.
Ini adalah bol logam, Mas. Bol logam yang terbuat dari logam yang kalau dipukul atau kalau diputar bisa menghasilkan nada. Nah, ada juga sebenarnya yang kristal, tapi kali ini aku mau ngobrolin yang metal. Nah, ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Sebenarnya ini zaman dulu ini dipakai buat perangkat dapur, buat makanan, buat ngedeteksi racun. Tapi kemudian muncul lagi di era sekarang, ini dapat dimanfaatkan untuk healing. Nah, di sini aku mau ngobrolin tiga hal yang berkaitan dengan meditasi. Seperti kita tahu kan kalau meditasi kan ada pertama meditasi yang diam, duduk. Yang kedua meditasi melakukan sesuatu. Nah, salah satunya dengan melakukan kita memainkan bol-bol ini. Dan yang ketiga, bol ini juga healingnya bisa ditempel-tempel di badan kita. Apabila Oke. Oke, itu penjelasan singkat yang sangat luar biasa dari Mbak Yvonne. Dan kita sekarang mau ngomongin manfaat dari singing bowl atau yang bisa dikatakan sebagai sound healing ini gitu ya Mbak Yvonne. Yang pertama adalah kurangi stres. Nah, gimana sih sound healing atau singing bowl ini akhirnya bisa mengurangi stres kita nih Mbak Yvonne? Ya, singing bowl ini kan kalau kita mainkan ya, dipukul atau diputar dia kan mengeluarkan suara kan. Mhm. Suara yang dikeluarkan itu setara dengan suara alam, Mas. Hmm. Jadi kalau yang bisa healing itu yang setara frekuensinya dengan alam. Nah, si suara nyambung ke gelombang otak kita. Kalau kita lagi biasa-biasa gini, lagi bekerja, lagi aktif kan gelombang otak kita kan di beta. Nah, suara ini dia menggiring gelombang otak kita untuk masuk stage alpha. Ketika kita masuk di alpha, itu hormon-hormon baik kita itu keluar. Hormon baik itu yang kita gunakan untuk mengurangi stres kita itu. Nah, selain itu juga ada penurunan volume sel otak di amigdala. Itu kan juga buat stres. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi kayak suara-suara alam yang very natural, alami banget sehingga bisa membuat kita jauh lebih rileks gitu ya Mbak Yvonne. Ini sangat luar biasa. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Katanya singing bowl atau sound healing ini bisa meningkatkan kebugaran. Nah, gimana nih Mbak Yvonne? Ya, seperti saya bilang tadi, ini kan termasuk meditasi ya, meditasi pendengaran, meditasi suara. Juga bisa kita melakukan meditasi dengan kegiatan, kita memainkannya. Nah, ketika kita tujuan meditasi itu kan sebenarnya menggiring ke parasimpatis kita aktif kan, supaya balance antara si saraf parasimpatis dan simpatis dan parasimpatis kita balance. Kalau kedua sistem saraf itu sudah balance, otomatis kan kita akan semakin sehat, imunitas juga, stamina juga baik, dan otomatis tingkat kebugarannya juga meningkat. Oke, bisa jauh lebih bugar ya. Ini juga penting nih selama pandemi bagaimana kita bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatan kita gitu ya. Karena banyak yang akhirnya drop karena imunnya ya drop juga gara-gara nggak bugar dan nggak sehat ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih Mbak Yvonne. Tingkatkan kualitas tidur. Nah, bagi kita yang tinggal di kota-kota besar, ini kan udah capek banget ya. Berangkat mungkin jam 4, jam 5 subuh, pulang-pulang jam 9, jam 10, jam 11 malam. Udah sebenarnya capek banget, tapi akhirnya mau tidur pun susah. Karena mungkin tingkat stres yang akhirnya deadline kantor kebawa ke rumah gitu. Nah, akhirnya kualitas tidurnya jadi jauh lebih memburuk seperti itu. Nah, katanya sound healing juga ini bisa memperbaiki kualitas tidur. Gimana nih? Betul. Kalau kualitas tidur ya, kalau kita kayaknya nggak bisa tidur, apalagi kayak Mas Mat tadi bilang, dengan waktu kerja yang panjang, pagi-pagi berangkat, malam-malam pulangnya malam-malam, tentu ada banyak ketegangan Mas, ketegangan di tubuh fisik kita. Nah, dengan sarana relaksasi ini, diharapkan yang ketegangan itu bisa diturunkan tingkat ketegangannya. Kemudian yang kedua, seperti saya bilang tadi, singing bowl ini bukan hanya didengarkan media suara saja, tapi dia bisa ditempel di badan kita. Ketika tubuh kita tegang, itu ada sumbatan-sumbatan atau blockage di tubuh kita. Jadi sarana singing bowl ini bisa diletakkan di tubuh kita kemudian dimainkan. Ini kan kita tahu tubuh kita kan terdiri dari air ya, 70% kurang lebih terdiri dari air. Jadi dia bereaksi digetarkan. Kita memanfaatkan getaran dari singing bowl ini. Gitu,
Oke, berarti memang sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki kualitas tidur kita gitu ya. Nah, ini penting banget apalagi untuk orang-orang di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya gitu ya, Mbak ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah mempertajam ingatan. Nah, gimana caranya sound healing ini bisa membuat ingatan kita semakin lebih tajam ini, Mbak Ivon? Iya, saya pernah baca artikel ya Hmm. yang nulis Sarah Lasat tahun 2011 itu dari Harvard. Dia bilang mindful itu bisa merubah struktur otak kita menjadi lebih baik. Jadi dia dia meditasi mindful selama 8 minggu, itu ditemukan adanya penebalan di kortikal hipokampus. Kalau itu kan untuk memori, Mas. Jadi tentu saja memori kita meningkat. Apalagi kalau misalkan kita dalam stage meditasi ya, pembuluh darah juga lancar, dia peredaran darah ke otak juga lancar, jadi otomatis juga mempertajam ingatan kita. Oke, bisa mempertajam. Nah, berarti secara tidak langsung kan kalau kita ngomongin tentang ingatan ya Mbak Ivone, ini kan juga berkaitan dengan bagaimana cara kita bisa fokus atau konsentrasi dalam berkegiatan, entah itu untuk bekerja, belajar, atau beraktivitas sehari-hari. Apakah kemudian sound healing ini juga selain mempertajam ingatan juga bisa membuat kita bisa jauh lebih fokus, bisa jauh lebih konsentrasi dalam melakukan hal apapun gitu. Dan ini juga pasti bisa menunjang kinerja kita ya, entah di sekolah maupun di kantor seperti itu. Gimana nih? Iya, betul. Karena kalau kita punya satu atau dua atau beberapa singing bowl, ada namanya kita memainkan harmoni. Jadi dimainkan secara bersama-sama. Ketika kita melakukan itu, kita kan harus fokus. Itu pertama. Kedua, itu seperti rules, maksudnya peraturan general meditasi. Meditasi kan bukan kosong, Mas. Meditasi itu kita fokus pada sesuatu. Dan dalam hal ini adalah fokus pada pendengaran atau melakukan kita membuat harmoni itu. Oke, jadi kita bisa lebih fokusnya didapat ketika kita juga seperti meditasi dan lain sebagainya, singing bowl, ini juga karena kita harus fokus gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir nih Mbak. Setelah stresnya hilang, setelah bugar, setelah kualitas tidurnya baik, setelah ingatannya tajam, pasti kita akan jauh lebih percaya diri, betul nggak nih? Betul, betul. Ya, jadi kalau kita juga udah nggak stres ya, kita sudah bisa mengontrol emosi kita udah lebih santai, itu kan otomatis tidur juga baik gitu kan. Kita juga akan lebih bisa menghadapi masalah ya. Dalam hari ini kan orang-orang yang mengalami trauma, Mas. Jadi kita juga lebih jernih gitu pikirannya untuk menghadapi yang di depan ini. Tapi bukan berarti mempertajam ingatan yang tadi kita terus ingat-ingat. Nah, itu mungkin kita bisa lebih menerima, kita bisa legowo dan menghadapi bagaimana kita harus bertindak. Tentu saja kan ini juga kita lebih pede. Bekerja kita selanjutnya juga akan lebih baik. Oke, nah kalau konteksnya tadi kan Mbak Ivon juga menyebut pasca trauma gitu ya, sesuai dengan tema kita besar hari ini juga tentang ngomongin pasca trauma gitu. Untuk orang-orang yang traumatik banget, yang traumanya berat, entah dari kecil sampai dewasa ke bawah gitu ya. Nah dengan terapi singing bowl ini bisa bisa memperbaiki pengalaman hidupnya menjadi lebih baik atau nggak sih Mbak Ivon? Ya, seperti yang pernah saya sebut kemarin ya. Pertama adalah kita harus mindset kita diubah gitu. Kan kita terintimidasi dengan trauma-trauma itu. Tapi kan kita harus menerima kita hidup di zaman ini, bukan di zaman lalu. Kemudian singing bowl ini juga membantu kita untuk menurunkan yang si intimidasi itu. Jadi kita nggak terlalu streskan dengan itu. Oke, berarti kalau kita punya pengalaman yang lumayan buruk mungkin, pahit, dan setiap orang pasti pernah mengalami itu at least sekali dalam hidupnya. Nah, coba Anda bisa menenangkan diri dan mungkin bisa belajar gitu ya sama Mbak Ivon untuk bagaimana cara melakukan singing bowl sebagai praktisi singing bowl. Terima kasih Mbak Ivon sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat fisik, sehat mental. Kita bahagia selalu, apalagi untuk yang punya stres pasca trauma ini bisa sedikit terobati dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ivon. Dan semoga kita selalu bahagia dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu Mbak Ivon ya. Terima kasih Mbak Ivon, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah, selamat pagi.
Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, atasi gangguan stres pasca trauma. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Meriati, MPASI PSI, psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi Mbak Meri, apa kabar? Baik, Mas Medi, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak Mary. Mbak, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin banyak dialami orang tapi akhirnya mereka itu keep silent gitu. Mereka memendam, mereka nggak berani ngomong, mereka malu ngomong karena mungkin dipikirnya aib, dipikirnya mungkin mereka ada gangguan kesehatan mental, sehingga akhirnya malah justru bisa menjadi time bomb, bom waktu yang bisa membunuh dalam tanda kutip diri mereka sendiri, yaitu stres pasca trauma. Banyak yang akhirnya tidak mau bercerita dan lain sebagainya, dan lebih parahnya adalah orang-orang di sekitarnya tidak terlalu peka untuk menotis gitu ya, bahwasanya orang ini ada stres pasca trauma. Nah gitu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasinya, yang dimaksud dengan trauma ini apa sih Mbak Mary? Ya, jadi trauma itu sendiri adalah emosinya ternyata nih Mas Raden gitu ya. Jadi trauma adalah emosi negatif yang dirasakan oleh seseorang setelah ia mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Kejadian yang sangat buruk bagi pengalaman buruk gitu ya, atau kejadian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jadi trauma ini adalah emosinya, emosi negatif itu sendiri gitu ya. Sedangkan peristiwanya ya kita sebut sebagai peristiwa traumatis gitu. Oke. Kalau bedanya dengan stres apa nih Mbak Mary? Kan kita sebagai orang awam taunya ya trauma itu kan mereka stres karena pengalaman buruk gitu ya. Sementara stres ini mungkin ada definisi berbeda sendiri atau seperti apa? Ya, betul beda sekali ya gitu. Kalau misalnya stres itu, trauma kan tadi emosi negatif setelah seseorang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Stres itu adalah respon biologis di tubuh kita yang sangat wajar atau normal. Nah, respon biologis ini seperti cemas, khawatir, deg-degan itu atas terjadi setelah ada perubahan atau tekanan maupun ancaman. Misalnya kita mau ujian nih, kita merasa cemas gitu, khawatir. Nah, itu kan wajar ya. Tapi ada juga stres yang direspon secara negatif gitu ya, yang namanya distres. Sehingga ketika stres ya udah nggak tahu lagi mesti ngapain, cemas berlebihan gitu ya. Tapi ada juga stres yang direspon secara positif gitu, artinya dia menjadi eustress, yang dimana ia termotivasi gitu ya, ia lebih tertantang untuk belajar dan menyelesaikan ujiannya. Begitu juga dengan trauma pun direspon secara subjektif, artinya ada persamaan juga nih stres sama trauma, artinya mereka sama-sama direspon secara subjektif. Satu kejadian yang sama, peristiwa traumatis yang sama, tentu direspon berbeda dengan orang yang berbeda juga gitu. Itu persamaannya, respon secara subjektif ya. Perbedaannya di sini nih, kalau stres, kalau sumber stresnya udah nggak ada, stresnya hilang gitu. Tapi kalau trauma, peristiwa traumatisnya udah lewat, emosi negatifnya masih nempel. Jadi dia masih trauma atas kejadian tersebut, padahal bisa jadi itu sudah terjadi berbulan-bulan yang lalu atau belasan tahun yang lalu bahkan. Oh gitu, mungkin kalau contoh realnya mungkin yang bisa dipahami adalah stresnya itu kayak nggak punya duit stres, punya duit stresnya hilang gitu. Stresnya hilang gitu ya. Contoh kecilnya seperti itu mungkin yang mungkin enaknya. Tapi kalau trauma, sesuatu yang akan teringat terus dari kecil sampai dewasa bahkan sampai tua juga gitu ya Mbak Mary ya. Nah Iya, betul sekali. Kalau kita berbicara tentang gangguan stres pasca trauma seperti tema kita hari ini, sebelum kita cari tahu gimana cara mengatasinya, kondisi seperti apa sih Mbak yang disebut dengan gangguan stres pasca trauma? Berarti ini kan sudah stres, terus trauma. Wah ini kayaknya, aduh kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali. Gimana nih Mbak Mary? Benar-benar. Jadi kondisi trauma itu kan emosi negatif. Emosi negatifnya berupa merasa terancam, waspada terus gitu ya. Terus dia punya kesedihan mendalam, mungkin ada perasaan dipermalukan, kecewa. Nah, perasaan-perasaan emosi negatif kan tidak menyenangkan dan direspon, dianggap tubuh kita kan sebuah tekanan atau perubahan dan ancaman. Artinya kan stres dengan kondisi itu. Dan trauma ini ternyata kan kambuh-kambuhan tuh berulang tuh, ada flashback, kepikiran terus kejadiannya, itu kan bikin orang stres.
Makanya respon tubuh ini udah nggak bisa wajar lagi karena dia sudah tidak bisa menyeimbangkan dengan sendirinya. Adaptasi tubuh juga jadi terganggu sehingga dikatakanlah namanya gangguan stres. Nah, berhubungan dengan trauma, gangguan stres pasca trauma jadinya gitu. Oke, oke. Nah, untuk mengetahui orang ini mengalami gangguan stres pasca trauma ini ada nggak sih Mbak, maksudnya dalam kegiatan sehari-hari yang kita lihat, oh dia seperti ini, dia seperti ini. Nah seperti itu hingga kita tahu nih orang-orang yang ada di sekitar bahwa ini orang atau justru malah ya diri kitanya sendiri yang ternyata kita mengalami gangguan stres pasca trauma gitu. Iya, jadi bisa dikenali sih. Yang pertama tentu emosinya dulu nih. Jadi ada emosi negatifnya seperti apa, tertekan gitu ya, merasa waspada terus-menerus, kemudian kecemasan yang berlebihan, bahkan ada serangan panik. Kemudian ada flashback tadi, dia teringat terus, kejadiannya teringat-ingat terus gitu. Nah, kejadian yang teringat-ingat terus itulah yang membuat dia tertekan gitu ya, membuat dia panik. Kemudian juga ada re-experiencing, di mana ia seolah-olah mengalaminya kembali nih. Dia mengalami kembali peristiwa tersebut gitu. Jadi sangat nggak nyaman sekali gitu, sangat menakutkan dan ngeri gitu ya, karena dia seolah-olah mengalami itu kembali, padahal itu sudah berlalu nih. Nah, kemudian juga ada gejala penghindaran, di mana ia akan berusaha selalu menghindar segala peristiwa, ingatan, kejadian, situasi, orang-orang yang akan mengingatkannya dengan peristiwa tersebut. Dan kemudian juga itu ada gejala tadi, kewaspadaan terancamnya meningkat. Jadi hidupnya tuh was-was, terus merasa terancam terus. Dan kemudian tentu kita lihat dari kualitas hidupnya. Makin lama makin menurun, karena kan terganggu ya aktivitasnya sehari-hari. Karena dengan kondisi seperti itu pastilah dia sulit sekali dapat beraktivitas dengan normal seperti biasanya gitu. Oh oke. Itu tanda-tandanya. Itu tanda-tandanya ya. Mbak, tapi kan gini, kalau kita berbicara trauma pasti banyak dalam kehidupan kita manusia-manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai makhluk sosial yang mereka mengalami trauma. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang mengalami trauma pasti akan mengalami stres? Atau itu tergantung pada bagaimana they cope with the problems gitu. Bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi? Atau gimana nih? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ditanya apakah setiap orang mengalami trauma itu menjadi stres gitu ya, kita mesti lihat apakah nanti gejala stresnya itu makin lama makin meningkat. Jadi kalau seseorang mengalami peristiwa traumatis gitu ya, menjadi trauma atau tidak itu balik lagi respon subjektif, respon diri dia pribadi. Bagaimana tadi kata Mas Raden bahwa bagaimana ia menghadapinya gitu ya, jadi tergantung responnya. Jadi biasanya peristiwa traumatis dialami itu kan peristiwa yang tidak menyenangkan. Stres nggak? Ya pasti stres gitu ya. Tapi adalah ini wajar atau tidak, kita lihat kalau reaksi stres yang wajar itu 1-3 hari, itu biasanya udah hilang sendiri. Tapi kalau misalnya dia makin lama makin meningkat, misalnya dia dari 4 hari sampai 1 bulan, tapi sebelum 1 bulan selesai atau setelah 1 bulan selesai, itu kita katakan gangguan stres akut gitu. Gejalanya hampir sama kayak gangguan stres pasca trauma. Jadi ada gejala penghindaran tadi, ada flashback-nya itu sama. Namun memang dia gejalanya sebelum 1 bulan sudah selesai atau setelah 1 bulan selesai. Gangguan stres pasca trauma itu masuk dalam kategori dikatakan PTSD kalau dia lebih dari 1 bulan gejalanya. Itu yang membedakan. Oke, lebih dari 1 bulan gitu ya Mbak Mer ya. Nah, pertanyaannya ada nggak sih Mbak yang kemudian menjadi faktor risiko yang membuat risiko pada orang tersebut itu menjadi lebih gitu? Atau kondisinya bisa jauh lebih memburuk? Kan tadi kan memang stres pasti ada, tapi kan bagaimana ya itu mereka menghadapi masalahnya yang hanya sebentar saja atau bisa berkepanjangan long term gitu ya. Nah, ada nggak faktor risiko yang membuat orang itu bisa jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk gitu. Misal dari bagaimana lingkungan sekitar mereka, dukungan keluarga dan lain sebagainya gitu, Mbak. Benar. Jadi ada faktor yang memang membuat seseorang itu rentan mengalami gangguan stres pasca trauma gitu ya. Kita lihat dari 3 faktor, multifaktor. Faktor biologisnya, faktor psikologis, dan juga faktor sosial. Faktor biologis adalah bagaimana riwayat kondisi si orang ini itu sendiri, apakah pernah mengalami gangguan mental sebelumnya. Apakah ada riwayat di keluarganya yang mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan jiwa gitu ya. Jadi ada faktor genetiknya juga gitu. Jadi perlu dilihat lagi. Dan kemudian faktor psikologis adalah faktor kepribadian orang itu sendiri. Bagaimana ia berespon, bagaimana ia berpikir, maupun bagaimana dia menanggapi peristiwa tersebut gitu ya. Dan termasuk dalam cakupan ini adalah pola asuh orang tua juga gitu. Dan kemudian yang terakhir ya faktor sosial, bagaimana lingkungan, keluarganya, pasangannya gitu mendukung kondisi dia gitu. Karena semakin banyak
dukungan dari keluarga itu semakin cepat memulihkan kondisi si orang tersebut yang mengalami peristiwa traumatis. Oke. Mm-mm. Oke, ini kan berbagai macam faktor biologis, psikologis, dan juga sosial yang tadi Ya. disebutkan oleh Mbak Mary. Nah, kemudian kan kalau kita ngomongin stres, pasti kan di pikiran kita hanya ya orang-orang dewasa, gitu, orang-orang kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti di segmen selanjutnya Mbak Mary, aku akan tanya nih, maksudnya kayak sebenarnya gangguan stres pasca trauma ini hanya dialami oleh orang-orang dewasa atau sebenarnya anak-anak juga bisa mengalami karena satu dan lain hal peristiwa atau pengalaman buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kan kita ngerti ya anak-anak ini kan ya fun gitu kan hidupnya. Tapi apakah kemudian mereka juga bisa mengalami gangguan stres pasca trauma mengingat banyak sekali kejadian-kejadian buruk yang menimpa anak-anak gitu kan. Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian anak-anak bisa cope with the stress pasca trauma ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, atasi gangguan stres pasca trauma. Kalau mungkin Anda atau orang-orang di sekitar Anda gitu ya, memiliki pengalaman buruk di masa lalu sehingga stres pasca trauma yang terjadi dan nggak tahu harus gimana, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Mbak Meriati, MPASI, PASI, psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Kita kembali lagi ke Mbak Mary. Mbak, tadi kan di sebelum break aku sempat mau tanya nih tentang apakah stres pasca trauma ini hanya bisa menyerang mereka-mereka yang di usia dewasa atau mungkin lanjut, atau sebenarnya anak-anak juga bisa mengalaminya? Karena kan gini, banyak sekarang kasus-kasus, kita tidak usah sebutkan satu persatu lah, bagaimana kemudian hal-hal buruk terjadi menimpa anak-anak kita gitu kan. Nah, apakah kemudian anak-anak yang notabene-nya mereka they have a fun life gitu ya, hidupnya bahagia terus, yang notabene bermain gitu sama teman-temannya, mereka juga bisa mengalami stres pasca trauma ini, Mbak? Itu bisa ya, anak-anak juga kan memang ada pengalaman yang tidak menyenangkan juga. Nah, namun yang perlu diperhatikan itu oleh orang tua atau orang-orang terdekat dari anak-anak ini adalah coba deh lebih peka dan amati gitu ya, karena bisa jadi mereka juga kesulitan untuk bercerita. Mungkin karena keterbatasan komunikasi karena usia masih kecil, jadi untuk menceritakan juga sulit gitu ya. Tapi itu bisa terlihat dari cara mereka bermain gitu ya. Biasanya mulai keluar nih kekerasan, jadi dari gambarnya kelihatan mungkin sebuah kekerasan, ada darah, ada tekanan gitu ya. Kemudian juga dari permainan role play-nya, itu ada berantemnya, ada dikurungnya gitu ya, ada kesedihan, ada ketakutan, itu bisa terlihat. Dan kemudian juga ada kemunduran, biasanya tadinya nggak ngompol jadi ngompol lagi, suka gigit jari, hisap jari, suka gigit-gigit kuku gitu ya, itu juga bisa terlihat dari rasa cemasnya. Jadi perlu juga dari orang tua itu lebih peka mengamati bagaimana apakah ada perubahan emosi dan perilaku dari anak-anak kita ini gitu. Oke, kan kita sebagai orang tua atau kakak dari si adik ini, si anak kecil ini gitu ya, Mbak ya, sering kan kita ngeliat semisal anaknya biasanya ceria nih, tiba-tiba pendiam, diam, itu bisa kita waspadai, waduh ada apa nih sama dia gitu nggak sih? Betul, betul banget, benar banget ini Mas. Jadi memang dia bisa jadi murung gitu ya, yang biasanya ceria, dia kemudian lebih sering nangis kalau ditinggal, nggak mau ditinggal biasanya. Dia bisa oke mama bye-bye gitu ya. Sekarang dia nangis terus pokoknya nggak boleh ditinggal sama orang-orang sekitar dia gitu. Jadi ini perlu kita waspadai, kita juga perlu ajak dia bicara, beri juga rasa aman dan nyaman. Bisa jadi anak-anak untuk bercerita kan dia merasa takut nggak dipercaya. Kemudian keterbatasan berpikirnya bahwa apa ini benar, apakah ini salah kan dia juga nggak tahu. Yang dia tahu perasaan nggak nyaman. Jadi pengekspresian emosi juga masih terbatas. Nah oleh karena itulah kita perlu membantunya untuk bisa mengungkapkan emosi yang ia rasakan. Oke, kita sebagai orang tua harus membantu gitu ya, karena anak-anak mungkin agak sulit untuk bagaimana cara mengungkapkan dan mengatasi masalahnya. Oke Mbak, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya, ini dari @Dinda Karisma. Adik saya kalau ketemu anak lain yang badannya lebih besar itu selalu ketakutan gitu, karena dulu pernah dinakali sama temennya yang lebih besar badannya kali ya. Nah solusinya gimana ini ya? Oh ini kayaknya biasa terjadi di anak-anak nih Mbak Mary, yang biasanya
badannya lebih gede gitu ya, terus kemudian nakalin yang lebih kecil. Nah, tapi sekarang akhirnya dampaknya malah berkepanjangan nih selalu ketakutan, meskipun mungkin nggak kontak fisik ini ya gitu ya, yang Mhm. akhirnya ngelihat anak yang lebih gede dia selalu ketakutan. Gimana solusinya? Ini juga sebenarnya masuk ke trauma juga atau gimana ini Mbak? Iya, jadi ini juga dia kalau ketemu ada gejala penghindaran kan, ini Mhm, juga kita bisa katakan trauma gitu ya, mhm, karena memang dia trauma nih untuk ketemu yang memang badan lebih besar. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana persepsinya dia. mmm, Jadi dia mempersepsikan bahwa kalau anak lebih besar dari dia pasti mengganggu dia nih, pasti akan melakukan tekanan nih, pasti akan ada melakukan hal-hal yang nggak nyaman buat dia gitu. Jadi sebenarnya yang dia hindarin itu kan emosi tertekannya, emosi takutnya. Oleh karena itu kita perlu membantu dia ekspresikan dulu emosinya. Perlu dia ceritakan dulu, jadi kita perlu dampingi, kita tanya, buat dia merasa nyaman dan aman mhm, dulu. Tanyakan apa yang membuat dia takut, situasi apa, seperti apa, dan bagaimana itu mengganggunya. mhm, Sehingga ketika dia menceritakan, emosinya bisa diekspresikan, itu bisa menjadi netral emosinya. Bisa menenangkan si adik ini gitu. Dan kemudian barulah kita jelaskan bahwa tidak semua orang yang memang lebih tinggi, lebih besar itu akan mengganggumu gitu. Dan kemudian baru kita bisa kasih nasihat. Kalau misalnya sampai mengganggumu, adik bisa minta tolong nih sama kakak, adik bisa menyampaikan ke guru gitu. Tapi yang terutama yang di awalnya adalah anak ini perlu menceritakan, perlu mengeluarkan, ekspresikan apa yang ia rasakan. Karena ketika dia bisa mengekspresikan perasaannya, itu adalah proses pemulihan di awalnya gitu. oke, Jadi oke, dia oke. perlu cerita dulu. Mhm. Oke, Mbak, ini kan yang menjadi masalah kadang-kadang yang bisa membuat anak-anak lebih trauma lagi adalah ketika mereka cerita ya, akhirnya banyak orang tua Mhm. yang tidak mungkin bisa memahami tentang ilmu psikologi, akhirnya ini dari masalah anak-anak lanjut ke masalah orang tua nih gitu. Ya sehingga akhirnya anak-anak Iya. juga lebih trauma lagi. Nah, ini menjadi pembelajaran penting bagi orang tua untuk bagaimana mereka Mhm. menyelesaikan masalah hanya di batas anak-anak gitu ya, Mbak, ya? Iya, iya, setuju banget. Jadi memang pada saat anak-anak cerita, kita jangan menyangkal nih, Mmm, begitu aja takut gitu. Enggak lah, dia nggak mungkin begitu, dia kan kakak sayang misalnya segala macam. Jadi kita tidak boleh menyangkal semua emosi yang anak ungkapin, mhm, karena apapun emosi itu adalah valid. Kan mhm, dia yang merasakan, betul. kan dia yang takut. Kita nggak bisa bilang nggak boleh takut, begitu aja takut, tidak. Tapi kita validasi, kita akuin, kita terima sehingga ia merasa nyaman. Karena memang apapun yang ia rasakan adalah valid adanya. Gitu, jadi nggak ada yang salah dari semua perasaannya itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda dan semoga adiknya tetap bahagia dan ceria selalu, semua bisa jadi teman gitu ya dan semoga ya baik-baik semua temannya. Amin. Terima kasih Mbak Dinda. Oke Mbak, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara Mhm, tentang gangguan stres pasca trauma ini ada tingkatannya nggak sih Mbak? Maksudnya dari tingkat yang ringan, ke sedang hingga yang mhm, keberat. Yang keberat itu mungkin ya harapan kita tidak seperti itu ya. Mungkin ada self harm atau mungkin bahkan ya tidak mhm. harapan kita juga lagi ada suicidal action gitu yang bisa akhirnya menghilangkan nyawa mereka sendiri gitu, Mbak? Iya, iya. Jadi kalau gangguan stres pasca trauma sendiri nggak ada tingkatannya gitu Mhm, ya. Namun ada yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mengalami peristiwa traumatis, itu ada namanya stres yang reaksi awal wajar yang tadi tuh satu mhm, sampai 3 hari dia bisa hilang sendiri. Setelah peristiwa berlalu dia bisa hilang sendiri. Itu reaksi awal stres yang memang wajar. Ada juga yang namanya gangguan stres akut. Dia mmm, stres setelah peristiwa traumatis itu, tapi gejalanya 4 sampai dengan 1 bulan itu dia bisa hilang sendiri. Gejalanya hampir sama dengan gangguan stres pasca trauma. Tapi kalau gangguan stres pasca trauma itu sendiri, itu akan lama sekali mmm, gejalanya. Bisa sampai bertahun-tahun, mmm, bisa sampai belasan tahun gitu. Jadi sampai mengganggu sepanjang kehidupannya gitu. Oleh karena itu makanya bisa memunculkan gangguan mental lainnya gitu ya, seperti depresi, punya mmm, keinginan untuk mengakhiri hidup karena kan lelah ya dengan kondisi tertekan tersebut gitu. Atau bisa jadi juga depresi ini bukan sebagai akibat tapi penyebab. Jadi mmm, sebelumnya memang sudah ada depresinya dulu sehingga membuat dia mengalami gangguan stres pas trauma ini gitu. Jadi mmm. kita perlu eksplorasi lagi, perlu ditanyakan apakah ada riwayat sebelumnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, berarti ini sudah numpuk-numpuk gitu ya Mbak Mary ya, kalau kita berbicara tentang, Ya, depresinya bukan hanya sebagai akibat, tapi sebagai sebab gitu ya. Sudah depresi, stres, pasca betul, trauma, betul, depresi lagi. Nah, ini pentingnya bagaimana kemudian benar. harus melakukan tindakan yang tepat. Nah, kalau ngomongin tentang tindakan yang Ya. tepat, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang memang sudah semisal kita sudah tahu nih ada sekitaran kita orang-orang ini mengalami gangguan stres pasca trauma. Apa yang harus dilakukan Mhm. dan di saat yang seperti apa gitu? Ketika kita harus benar-benar
membawa orang ini menuju ke ahlinya seperti ke psikolog, seperti Mbak Mary atau ke psikiater seperti itu, Mbak? Jadi kalau misalnya kapan dibawa ke psikolog maupun ke psikiater ya, ke tenaga kesehatan mental, apabila memang dia sudah mengganggu kehidupannya gitu ya, kualitas hidupnya makin menurun, mengurung diri, murung gitu. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu perlu segera. Namun penanganan dini juga bisa dilakukan gitu ya. Misalnya bisa juga kita lakukan self healing. Jadi seperti ini, perlu dipahami dulu awalnya bahwa peristiwa traumatis tersebut, kejadiannya tidak bisa hilang dalam memori kita. Selama manusia masih hidup, selama kita bernafas, kejadian tersebut, orang-orang dalam kejadian tersebut, kita tidak akan bisa melupakannya. Jadi ada nih, kalau pasien datang gitu ya, bilang, aduh kok saya masih ingat ya, sebenarnya rasa sih udah nggak ada ya, tapi kok saya masih ingat sama dia, saya nggak mau ingat-ingat, nggak bisa. Jadi selama masih bernafas manusia, dia akan selalu ingat kejadian tersebut. Jadi tidak bisa memori itu dilupakan ya. Hanya saja emosinya yang menjadi netral. Hanya saja sudah nggak ada rasa lagi gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa lakukan, pahami dulu bahwa kejadian tidak akan bisa lupa. Selama itu akan kita ingat terus, tapi emosinya menjadi netral. Untuk menetralkan emosi kita bisa lakukan yang pertama kita bercerita. Bisa menceritakan dengan teman-teman terdekat kita, pasangan kita, keluarga kita, orang terdekat. Siapapun yang kita anggap dekat dan memang mengerti akan kesehatan-kesejahteraan kita bisa cerita. Kenapa? Karena dengan bercerita kita bisa mengekspresikan emosi kita. Dengan mengekspresikan emosi itu pun sebuah proses untuk pemulihan. Kita mengungkapkan emosi yang kita rasakan. Dan tentu yang mendengarkannya pun tadi tidak boleh menyangkal karena segala emosi itu adalah valid gitu ya, karena kita yang merasakan. Kemudian yang kedua itu kemudian kita bisa lakukan teknik olah nafas, relaksasi. Dengan cara kita menarik nafas dalam dari hidung, kemudian kita hembuskan dari mulut. Biasanya 5 kali kita lakukan teknik relaksasi nafas ini, kita sudah lebih tenang. Nah ketika sudah lebih tenang, kita bisa mengamati ini kejadiannya, kita amati kejadiannya. Kita amati kejadiannya, orang-orang ada di saat itu. Kalau merasa tidak bisa mengamatinya, kita buramkan gambarnya menjadi hitam putih. Sehingga mungkin lebih nyaman, tidak terlalu berwarna, tidak terlalu jelas warnanya gitu ya. Kita hitam putihkan warnanya. Dan kemudian setelah kita amati, kita lihat nih, ada tidak kita pisahkan apa yang menjadi kontrol kita dan tidak kontrol kita. Misalnya, kita berpikir mestinya atasan nggak boleh begini ya. Nah itu kan kontrol dia, apa yang perlu dia lakukan, tidak lakukan, bisa dia lakukan itu di luar kontrol kita. Jadi kita pisahkan dulu, apa yang bisa kita kontrol. Kita yang bisa kita lakukan adalah kita lihat, kita maafin dulu diri kita di saat itu. Bahwa memang yang kita tahu kondisi saat itu adalah memang itu yang terbaik. Dan kita juga berada di posisi yang lemah karena di atasan. Nah kemudian setelah kita memaafkan diri kita, kita amati. Kita lihat pelajaran apa atau pesan-pesan apa dari kejadian itu yang bisa kita ambil gitu ya. Misalnya kita bilang, oh kalau lain kali kalau begini aku akan berteriak untuk minta tolong. Oh kalau kayak gini aku akan menyampaikan tidak. Karena ini melanggar value-nya saya, kita bisa ungkapin. Jadi kita lihat pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil. Kemudian kita mengucapkan terima kasih dan rasa syukur pada diri kita yang sudah menemani kita sampai hari ini. Kita bersyukur atas kehidupan ini, atas pengalaman yang memang diberikan kepada kita, sehingga menjadikan pribadi kita sampai saat ini. Segala cinta, kehidupan orang-orang di sekitar kita, kita bersyukur atas keadaan yang ada, yang masih ada bersama kita gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kita menyediakan diri, meluangkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Bisa ikut kegiatan positif, gitu ya, bisa olahraga, bisa melakukan hal-hal positif yang dulu mungkin peluang-peluangnya sudah hilang karena memang kita menghindari kegiatan-kegiatan tersebut karena memang peristiwa trauma tadi. Jadi memang tahap-tahap itu bisa dilakukan untuk self healing kita. Kalau semua itu dilakukan tidak bisa, carilah bantuan ke psikolog maupun psikiater ya. Gitu. Oke, ini sangat luar biasa dijelaskan oleh Mbak Mary bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi, mengatasi gangguan stres dari berbagai macam faktor yang bisa membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih damai hidupnya meskipun kita pernah mengalami pengalaman buruk, pernah mengalami trauma yang akhirnya membekas, yang tidak hanya sekedar stres gitu ya, tapi juga berkepanjangan seperti itu. Mulai dari ya dukungan keluarga juga menjadi sangat penting dan lain sebagainya sudah disebutkan oleh Mbak Mary. Oke Mbak, nanti di segmen terakhir kita akan membahas bagaimana caranya tips untuk menenangkan diri, apalagi untuk mereka-mereka yang mungkin pernah mengalami stres, pernah mengalami trauma dan lain sebagainya gitu ya Mbak Mary ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Mbak Meriati, MPSI, PSI, psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak, sebelum kita bahas tentang tips, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya Mbak Meria. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Baik, sepertinya terputus ya. Kita lanjut ke Mbak Mary lagi. Mbak, kita akan bahas tips untuk menenangkan diri. Yang pertama adalah atur napas secara teratur. Bagaimana cara kita mengolah napas ini juga katanya bisa membuat kita jauh lebih tenang ya Mbak Mary. Gimana nih? Iya, jadi seperti tadi ya, kita bisa narik nafas panjang dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut gitu ya. Itu dapat menenangkan, karena fokus perhatian kita ke nafas jadinya gitu. Biasanya kan pikiran kalau kita lagi kalut ya, lagi tertekan gitu, pikiran terus yang berkecamuk. Jadi sekarang bisa kita kasih istilahnya oksigen lah ke otak kita lah gitu. Kita lakukan, jadi seperti meditasi juga gitu ya, relaksasi pikiran, relaksasi tubuh juga, kita bisa lakukan dengan teknik nafas juga. Jadi tarik nafas panjang dari hidung, kemudian kita lepaskan dari mulut. Dan biasanya 5 kali dilakukan itu lebih tenang. Itu akan terasa tenang gitu. Ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih Mbak, alihkan pikiran pada hal-hal positif seperti itu. Mengingat-ingat lagi flashback ke belakang pada bagaimana kita menjalani hidup dengan pengalaman-pengalaman manis, ini menjadi penting ya untuk kemudian bisa menenangkan diri kita dan terutama untuk mereka-mereka yang mungkin pernah mengalami trauma seperti itu Mbak Mary. Iya, betul. Karena sifat karakter dari pikiran kita itu adalah memang cuma satu ya. Jadi maksudnya gini, ketika pikiran negatif masuk, dia cuma negatif aja. Tapi ketika pikiran positif masuk, kejadian happy moment masuk, nah negatif itu jadi redup gitu, bisa nggak aktif gitu. Jadi artinya memang perlu ada upaya kita memang memasukkan pikiran-pikiran positif agar memang yang negatif itu tidak masuk gitu. Kemudian kadang-kadang kita nggak sengaja ya, kepikiran aja tuh pikiran negatif, nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah takut, dibalikin aja ke pikiran-pikiran yang positif gitu. Kita masuk ke here and now kita, to mindfulness gitu. Jadi kita tidak terjebak ke masa lalu, kita juga tidak khawatir akan masa depan. Tapi kita fokus di sini, kini, saat ini gitu. Dan kemudian karakter pikiran kita itu adalah dia tidak bisa membedakan yang nyata maupun tidak. Dia tidak bisa juga membedakan masa lalu dan masa depan. Jadi apapun yang kita bayangkan dianggap nyata oleh dia, gitu, oleh pikiran ini. Oleh karena itu ya kita lakukan hal-hal baik, kita pikirkan yang baik-baik, karena itu akan dimaknai secara positif juga oleh tubuh ini, gitu. Oke, kita lanjut poin selanjutnya Mbak, membaca buku motivasi atau kalimat-kalimat penyemangat ini juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, harusnya bisa memberikan kita semangat lebih dong Mbak, gimana nih? Betul, betul. Jadi kayak amunisi ya, Yes. kayak nutrisi gitu, kayak gizi juga. Kalau makan kan kita makan buah-buahan yang sehat gitu ya. Ini pun kita memasukkan asupan-asupan kalimat-kalimat yang positif dari buku-buku yang kita baca gitu. Jadi penting banget kita membaca buku-buku yang memang bermanfaat atau memotivasi kita, seperti nutrisi aja buat pikiran kita gitu. Oke, kayak baca vitamin buku pikiran. yang memotivasi, jangan kemudian kita terjebak pada kondisi dan akhirnya malah di pojokan kamar mandi nangis sambil siram-siram air. Sinetron banget ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berbicara dengan orang terpercaya, curhat. Nah, ini juga curhat juga bukan sembarang curhat berarti ya Mbak ya, harus dengan orang yang terpercaya. Takutnya ember malahan, gimana nih Mbak? Betul, betul, betul. Jadi ketika kita curhat ya memang kita perlu dengan orang yang kita percaya gitu ya. Kenapa? Karena memang ketenangan hati kita. Kan jangan-jangan kita bercerita kita mikir, oh, nanti dia ceritain nggak ya? Nanti diceritain. Bukannya membuat kita tenang, malah menambah beban pikiran kita lagi. Betul. Jadi berceritalah dengan memang yang kita merasa dekat dan kita tahu sekali bahwa orang yang akan kita ceritain ini juga peduli dengan kesehatan kita gitu. Jadi kita bisa bercerita, mengekspresikan segala perasaan kita dengan aman dan nyaman tentunya. Oke, jangan kemudian kita malah was-was ya habis cerita, lega sih. Ya. Tapi kemudian sehari 2 hari, aduh dia bakal cerita nggak ya ke yang Betul. lain ya? Aduh ternyata dia ember ya gitu. Nah nggak boleh gitu ya. Oke, kita ke poin yang terakhir nih Mbak, yang juga sangat penting menurutku ya, adalah mensyukuri semua keadaan. Bagaimana kemudian kita, ya pasti ada hikmah mungkin ya dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kemudian mensyukuri semua keadaan yang terjadi, menerima acceptance gitu ya dengan semua problem, ini bisa menjadi hal yang bisa menenangkan diri kita, terutama untuk mereka yang pernah punya trauma gitu Mbak Mary. Iya, jadi memang acceptance gitu ya, itu penting banget. Karena memang sebelum kita bisa melanjutkan kehidupan ini, kita perlu self acceptance dulu. Segala macam kondisi apapun yang kita alami, itu pasti ada pesan.
ada hikmah yang dapat kita ambil. Pasti ada yang signifikan dengan yang hidup kita gitu. Apa pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi setiap kejadian kita amati, kita lihat pesan apakah yang hendak disampaikan kepada kita. Sehingga ketika kita melanjutkan perjalanan kita ke masa depan, kita pun ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari yang masa lalu. Karena yang menjadikan kita saat ini kan juga pengalaman kita sebelumnya. Jadi jangan takut dengan pengalaman yang dialami, karena memang itu juga ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Jadi kita syukuri orang-orang yang masih bersama kita, kesempatan yang diberikan kepada kita, baik pekerjaan, baik itu semua aktivitas, itu kita syukuri keadaannya. Oke, terakhir mungkin Mbak Mary, ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita yang masih mengalami stres pasca trauma gitu ya, supaya hidupnya lebih bahagia lagi, lebih tenang lagi, lebih damai, dan tidak takut untuk menjalani kehidupan karena mereka pasti punya kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Gimana Mbak Mary? Iya, betul-betul. Pengalaman buruk bukan akhir dari segalanya, gitu ya. Peristiwa buruk siapapun ada mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Tapi bagaimana kita meresponinya itulah yang menentukan nanti nasib kita. Jadi artinya pun kita perlu ngambil keputusan sekarang. Apakah ingin hidup terus dengan masa lalu, atau kita ingin bangkit, kita mulai dari hidup kita di masa kini dan untuk kedepannya gitu. Karena memang peristiwa hanyalah akan sebuah peristiwa tanpa emosi, dia nggak akan punya makna. Artinya emosi tersebut bisa dinetralkan. Peristiwa meskipun teringat seumur hidup kita, tapi sudah tidak menjadi artinya lagi karena emosinya sudah netral. Oke, berarti apapun yang terjadi dalam hidup, ini pasti sudah yang digariskan terbaik oleh Tuhan seperti itu ya. Jangan kita menyangkal bahwasanya, oh ini lagi buruk nih, berarti hidup saya akan buruk. Ingatlah bahwasanya di luar sana ada banyak orang yang tertunda naik satu jenis kendaraan tertentu, ternyata kendaraan tersebut mengalami kecelakaan dan kita telah diselamatkan. Jangan pernah berpikir buruk atas rencana Tuhan, karena rencana Tuhan pasti yang terbaik. Seperti itu ya Mbak Mary ya. Baik, terima kasih Mbak Mary sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sangat menenangkan sekali. Kayaknya nanti ke depan kita perlu ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Mary ini ya. Baik, terima kasih Mbak Mary. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi Mbak Mary. Terima kasih Pak Saden. Pagi, sama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Medlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.